Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu yang sungguh luar biasa. Karena memiliki ini, apa sih yang kamu miliki? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Amin. Virgo, aku juga berharap buat kamu semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Baik, kita kasih kartunya buat Virgo. Kamu yang sungguh luar biasa, bisa memiliki ini, apa yang kamu miliki buat Virgo. Dan mungkin ini juga tidak kamu sangka ya, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. There is plenty for everyone, including me. Ya, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini buat Virgo. Kita akan coba lihat ya. My photo is glorious. Express my creativity. I'm worth loving. All is well in my world. Nah, aku melihat kalau di bottom of the deck buat Virgo, there is plenty for everyone including me. Nah, semua itu tentang semua orang dan termasuk saya gitu loh. Jadi ya namanya kita manusia ya, mungkin semuanya sama. Ada hal-hal yang benar-benar akan menjadi perbedaan di antara kita semua ya. Padahal kita semua sama gitu loh. Tergantung bagaimana kita untuk memanage kehidupan kita sendiri, diri kita sendiri. Dan karena pada dasarnya kami itu punya kekuatan yang mungkin kamu tidak sadari gitu loh. Makanya di sini dikatakan semua orang itu sama pada dasarnya. Dan termasuk saya juga sama gitu loh. Dan apa mungkin yang menjadi keistimewaan kamu? Apa yang kamu miliki? Nah, mungkin kamu yang lebih tahu. Oke? Dan aku juga melihat mungkin ya beberapa dari Virgo merasa kayak kok hidup aku ini nggak berubah-berubah ya gitu. Dan mungkin kamu beranggapan rezeki itu sudah diatur gitu. Ya kita duduk-duduk aja, kita santai-santai aja, nanti rezeki datang gitu loh. Ada ya pikiran kita seperti itu, tapi disitulah mungkin kamu harus benar-benar kayak bisa menguasai atau mengendalikan pikiran seperti itu. Karena coba logikanya aja, rezeki memang dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, apa coba yang kita dapatkan? Keajaiban itu kita sendiri yang membuat gitu. Itulah yang benar-benar kamu rasakan. Kita semua sama gitu. Tapi aku berbeda. Buatlah diri kamu berbeda dari yang lainnya. Karena itulah keistimewaan yang kamu miliki. Kamu luar biasa. Kamu adalah seseorang yang luar biasa. Jika kamu ingin menjadi luar biasa, lakukanlah itu untuk diri kamu. Ya. Sama halnya mungkin ya, banyak juga orang berkata, Kak, rezeki itu kan udah diatur nih Kak, ini gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau rezeki itu sebenarnya nggak terbatas. Kita meminta kepada Tuhan berapa banyak pun, itu akan Tuhan berikan. Tapi mungkin ada porsinya. Porsinya seperti apa? Oh, mungkin kamu saat ini belum butuhkan ini. Dan mungkin saat itu nanti kamu akan butuhkan ini ya, nanti aku berikan gitu loh. Terkadang Tuhan seperti itu. Tapi jangan pernah kamu takut untuk minta sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Karena rezeki itu tidak akan terbatas. Jadi kamu katakan memang burung aja makhluk hidup ya itu punya rezeki. Rezeki makan, tanpa dia bekerja, tanpa dia ngapa-ngapain, dia sudah diberikan makanan oleh Tuhan. Tapi dia juga harus mencari, iya kan? Benar, ya. Tidak harus dia duduk tiba-tiba makanan datang, enggak. Dia tetap terbang gitu loh. Sama halnya dengan kita. Kalau burung pengen lebih rezekinya, dia pasti mencari, terbang ke sana ke sini. Begitu juga kita manusia. Jadi pikiran kita ya memang harus kita rubah. Mindset kita. Itulah kekuatan kita, itulah keistimewaan kita. Apalagi kita sebagai manusia, punya akal dan pikiran, punya perasaan, punya hati.
ya, dan punya nafsu juga gitu loh. Kita itu istimewa sebenarnya ya. Kalau kita tahu, kalau kamu pahami gitu. Jadi itulah kamu, ya. Jadi intinya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan apa yang benar-benar kamu butuhkan nantinya, apapun itu. Jadi kamu jangan takut. Kamu itu punya kekuatan dan mungkin berusahalah. Saat kamu sudah berusaha, ya Tuhan pasti akan memberikan hasilnya. Tapi kalau kamu sudah berusaha tapi belum kamu dapatkan langsung, ya tunggu saatnya. Tuhan pasti akan memberikan. Tidak ada usaha yang tidak berhasil. Kamu yakin itu? Yakinkan diri kamu. Tapi kalau ada usaha, Kak, enggak Kak, aku sudah berusaha Kak, tapi tetap juga enggak berhasil. Itu mungkin kamu belum beruntung atau mungkin kamu belum maksimal gitu loh. Karena jika kamu yakin, kamu lakukan lagi dan minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuat kamu berhasil. Yakinlah itu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersandar kepada Tuhan. Oke? Virgo. Itu ya, tentang diri kita sendiri, tentang ini kan tadi tentang ceritanya tentang semuanya gitu lah ya, semua orang gitu. Semua itu sama termasuk saya. Ya, tapi kita bisa berbeda dari yang lainnya. Jika apa yang kita lakukan itu berbeda juga dari orang-orang lain gitu. Oke? I'm worth loving. Aku merasakan ya di sini. Ini juga tentang sebuah cinta, ya. Cinta kamu. Kamu itu orang yang layak dicintai. Jadi, apapun yang mungkin kamu pikirkan saat ini, kayaknya Kak, nggak ada yang suka deh sama aku, gitu loh. Nah, itu kan pikiran kamu aja. Belum tentu yang nyatanya seperti apa. Tapi coba kalau kamu tunjukkan, kamu percaya diri, kamu cinta diri sendiri, ya, maka pasti kamu akan merasakan cinta dari banyak orang. Kamu akan diterima dimanapun, ya. Karena kamu cinta, kamu berhak untuk dicintai, kamu layak untuk dicintai. Arti kata, kenapa kartu ini muncul? Karena benar-benar Virgo itu layak, ya. Salah satunya itu mungkin kamu berbeda dari yang lainnya, ya. Dan mungkin kamu juga seseorang yang intinya percaya diri gitu loh. Terkadang ada nih, wah, intinya kamu bisa menerima diri kamu sendiri dulu gitu. Itu yang memaafkan diri kamu, menerima diri kamu, berdamai dengan diri kamu, ya. Maka kamu layak untuk dicintai. Tapi ada nih seseorang yang kayak tidak bersyukur nih. Aku gendut Kak, ya aku jelek gitu, gak ada yang jelek. Tapi kalau kamu percaya diri dengan bentuk tubuh kamu yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lainnya, sebenarnya kamu istimewa. Pasti kamu punya kelebihan. Jadi kalau kamu punya kepercayaan diri, pasti banyak orang-orang yang mungkin akan beranggapan kamu layak untuk dicintai. Kamu punya kebaikan, kamu orang yang cerdas, orang yang pintar, ya, orang yang peduli, berempati. Intinya, kamu itu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Jadi kamu akan layak dicintai. Oke? Di sini ada I express my creativity. Nah, kamu akan mengekspresikan apa yang kreativitas dalam diri kamu. Makanya itu akan disebut kamu akan layak. Karena kamu punya kelebihan, pasti dong ya. Banyak gitu loh. Apalagi mungkin kamu selalu membantu orang, kamu terlihat baik di mata-mata orang gitu ya. Apalagi kamu akan memberikan kenyamanan kepada banyak orang ya. Nanti kamu justru akan dicari banyak orang. Karena kamu benar-benar kayak membawa rasa nyaman. Karena kamu sudah memiliki energi positif dalam diri kamu. Sehingga orang-orang yang akan datang kepada kamu nantinya juga akan terpengaruh dengan energi positifnya kamu gitu loh. Sehingga mereka bisa nyaman sama kamu. Dan mungkin banyak orang yang healingnya itu ketemu kamu begitu. Ya, gitu. Nah, ini aku lihat my future is glorious. Masa depan aku yang mungkin begitu sangat membuat kamu bersemangat gitu loh. Kamu sudah melihat nih masa depan kamu seperti apa. Kalau aku punya kepercayaan diri, kalau aku punya pikiran positif ya, kalau aku memiliki hal-hal yang baik, secara otomatis aku pasti punya masa depan yang baik. Dan intinya, kalaupun nanti ada masalah, pasti ya ada masalah. Dalam hidup itu pasti ada masalah, ya. Kalau nggak ada masalah ya, kita jangan hidup. Nah, disitulah akhirnya kamu menyadari, kita punya kehidupan, dan kita bisa menerima ya, apa yang terjadi pada diri kita. Baik itu kesalahan, baik itu kekecewaan, kesedihan, kita menerima. Arti kata jika kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Oh, masalah ini mungkin proses aku nih, gitu. Oh, masalah ini mungkin pelajaran sih buat aku, gitu.
Ya, jadi kalau kita bersyukur, kita akan bahagia. Oke, Virgo. Itu yang aku rasakan di sini. Di sini ada all is well in my world ya. Semua itu akan baik-baik saja gitu ya. Dunia aku akan baik-baik saja. Semua akan membaik gitu loh. Jadi kalau kamu berpikir semua akan membaik, maka hidup kamu akan baik-baik juga. Jadi kalau kamu berpikir, kamu bersyukur, hidup aku akan baik-baik saja. Maka hidup kamu akan baik-baik saja. Itulah yang ada dalam diri kamu. Itulah yang kamu miliki saat ini. Kamu punya keberanian, ya. Kamu punya keistimewaan, ya. Kamu sudah bisa mengontrol diri kamu. Intinya itu adalah kelebihan kamu, keistimewaan kamu. Terkadang orang sulit ya, sulit untuk kayak mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, tapi kamu bisa mengendalikan semuanya. Sehingga semuanya menjadi lebih baik begitu. Ya. Oke, kita akan coba lihat di kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini buat Virgo? Oke. Ya. Ada di Devil. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ini ada Capricorn, ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Virgo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Oke, Virgo, kita lihat. Di kartu The Devil ini menggambarkan energi negatif ya, yang selalu ada. Mungkin ya, ada di dalam kehidupan kamu itu, mungkin dalam hidup percintaan kamu ya, dimana mungkin selalu hadir orang ketiga, kamu selalu disakiti, kamu selalu dikhianati ya, tapi kamu merasa kayak, ya biarin deh gitu. Mungkin ini sudah jalannya, mungkin ini sudah takdirnya, atau ini ada sebuah pelajaran buat aku, atau ini ada sebuah proses bagi aku, dimana mungkin akhirnya semua terungkap. Dia yang sudah menghadirkan orang ketiga, arti kata dia bukan yang terbaik buat aku. Jadi jika kamu bisa berpikir seperti itu, maka hidup kamu akan baik-baik saja. Seperti apa yang dikatakan kartu ini, all is well in my world. Dunia aku akan baik-baik saja, gitu loh. Ya, walaupun banyak energi negatif, tapi kamu mencoba untuk menyaring energi itu. Oh, ini nggak masalah, gitu loh. Ya, ini yang aku lihat, Virgo. Oke. Dan di sini juga aku merasakan ada Ace of Wands, ada Ace of Pentacles. Ini banyak kesempatan ya yang akhirnya kamu dapatkan. Saat kamu merasakan hidup kamu baik-baik saja, maka disitulah kamu akan menemukan kesempatan, menemukan peluang. Dan itu benar-benar harus bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kamu gunakan dengan baik. Seperti mungkin dalam satu hubungan, di mana kamu merasa hubungan kamu dengan seseorang itu harus ditinggalkan. Ya tinggalkanlah, karena apa? Karena itu membuka kesempatan kamu untuk menerima seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Ya. Karena jika tidak kamu tinggalkan atau kamu masih bertahan, maka kondisi kamu makin parah di sini. Karena di sini ada Nine of Swords. Kamu seolah-olah kayak terjebak dalam satu kondisi dan kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu begitu hancur hidup kamu. Ya, ibarat kata hidup kamu itu tidak berarti sama sekali saat ini. Saat kamu sudah merasa tersakiti. Tapi disitulah kamu mulai kayak bangkit. Karena kamu di sini beranggapan, aku layak dicintai. Aku layak kok untuk bahagia. Jadi buat apa aku meratapi kesedihan aku? Saatnya aku untuk meninggalkan semua ini. Oke? Virgo. Dan aku juga merasakan di sini ada The Sun. Kamu akan mulai bersinar kembali. Kamu akan mendapatkan banyak-banyak rezeki mungkin ya. Saat peluang itu ada, saat kesempatan itu ada ya, kamu memaksimalkannya sehingga akan datanglah hasil dari perjuangan kamu itu. Ya, Virgo. Karena di sini selalu ada kesempatan ya buat kamu. Kesempatan kamu untuk memperbaiki keuangan itu ada ya. Untuk kesempatan kamu untuk melakukan tindakan ini juga ada ya. Jadi kamu jangan takut. Hidup ini
akan penuh dengan kesempatan dan peluang. Tinggal bagaimana kita untuk melihat peluang dan kesempatan itu. Jangan mata kita tertutup oleh hati kita yang sakit. Ini hati kita tersakiti nih oleh seseorang. Kalau hati kita sakit, pikiran kita kacau, kita depresi, kita stres, kita tidak akan bisa melihat apapun. Yang kita lihat adalah kesedihan. Yang kita ratapi adalah kesedihan. Jadi buangkanlah jauh-jauh, ya, kesedihan itu, kekecewaan itu. Oke? Virgo, raihlah kesempatan yang saat ini ada di depan mata kamu. Karena di sini kamu layak untuk dicintai. Karena kamu di sini layak untuk baik-baik saja. Ya. Dan kamu punya masa depan di sini. Dan kamu juga punya sebuah kreativitas kamu yang mungkin orang-orang akan terpukau melihat apa yang kamu miliki di sini. Ya inilah yang kamu miliki. Kamu sungguh luar biasa. Karena dengan keluar biasaan kamu itu, yang kamu miliki itulah yang bisa merubah hidup kamu. Oke? Buat Virgo, ini yang bisa aku bacakan buat kamu ya. Semoga bermanfaat. Jika tidak resonet, ya, jadi kali ini sebagai hiburan bagi kamu. Jika resonet, semoga kamu akan mendapatkan pesan-pesan positif di sini. Oke Virgo, sampai ketemu lagi. Dadah.